Kalau Dokti mah jujur, di situ ada paraben, dia memang ada parabennya. Paraben di sini itu bahaya, bisa menyebabkan kanker dan bla. Tapi dijawab sendiri sama kakaknya karena Suneo itu dulu pernah bikin VT juga yang membela paraben itu aman. Jadi antara Suneo, Sadako, adik dan kakak, mereka tanya jawab sendiri. Jadi yang satu mau ngejatoin Dokti, yang satu ini pusing, bener sih, masyarakat pusing, kasihan. Begitu. Gue dari gak ngerti jadi ngerti lagi. Ya kan? Oke, tahan. Nah sementara produknya dia sendiri nih antara adik kakak bermasalah kan? Lah kok bisa di komposisinya nggak ada paraben? Iya tapi kan sementara ada paraben. Tunggu, kita clearkan dulu ya Bu ya. Ibu sabar ya. Sabar. Lo kalau nggak sabar mah udah Bu. Paraben ini tidak berbahaya. Tidak, dengan batas yang tertentu ya. Okay. Jadi kalau batas berapa yang tidak berbahaya? Batas yang tunggal 0,04. Kalau batas gabungan tuh 0,8. 0,8. Berarti di sini secara data 0,08. Itu aman. Aman ya? Aman, nggak masalah. Jadi akhirnya netizen pintar tuh. Jadi saling tanya jawab. Adiknya ngomong gini dijawab sama kakaknya sendiri gitu. Oke, paham. Cerdas masyarakat Indonesia. Paham. Ya. Setelah itu melihat video itu, pergilah kamu beli produknya. Enggak, ini sudah lama dicek. Ini tabungan-tabungan Doktif sebenarnya. Oh, ini sudah boleh lihat tahunnya? Tahun berapa sih? Tahun sini, tapi tanggalnya lihat. Oh, September. Iya, kamu pergi cek juga karena ya. Karena ini masih boleh menggunakan nama brandnya. Mana lihat? Oke, jadi kamu cek, ternyata kamu temukan. Keluarin lagi sama ini ya dari kantong. Iya. Tapi kecil banget tulisannya. Kenapa sih dibikin kecil begitu? Ini nggak boleh nih sebenarnya. Aduh, tolong dong. Ini mah nggak boleh juga bikin tulisan kecil kutu begini. Ini nyiksa mata loh, nggak boleh loh ini sebenarnya. Kenapa sih dibikin kecil-kecil? Nggak gitu? boleh. Apakah ada indikasi penipuan? Nggak tahu Supaya kita kesulitan mungkin dalam membaca. Sehingga di sini jika ada sesuatu tidak terbaca. Nggak, mungkin barangnya karena spesinya kecil. Ya kan, jadi tulisannya tidak mungkin spasinya kecil, orang ini masih lolos begini segini apa? Boleh saja sih, kayak Suneo jadi orang. Iya, oke, lanjut. Berarti kamu merasa orang ini ingin jelas menjatuhkan, berusaha menjatuhkan kamu. Betul. Oke. Karena memang terkenal Suneo ini suka membuat gimmick. Berarti awalnya gara-gara itu ya yang tadi kamu bicarakan ya. Berarti kamu ada kesel juga kan gitu kan? Kesel. Orang Doktif menyampaikan sesuatu, tiba-tiba diserang pakai acara ngirim orang ke klinik, cari-cari begitu, dikatain klinik Doktif itu kecil, cuman selama 17 tahun cuman punya 6 gitu. Sedangkan aku selama 6 tahun aku bisa punya 22 cabang gitu. Adiknya. Oh, adiknya ya. Karena iya. Jadi si ini bikin gimmick Suneo. Suneo ini bikin gimmick, Bang. Suneo ini bikin gimmick. Kalau misalnya Suneo dan Sadako, lah kok Sadako ini kan bukan grupnya Doraemon ya? Tapi kan Doraemon punya pintu ajaib. Jadi Sadako bisa masuk. Nah, tapi kantong ajaibnya itu ke pintunya dimasukin lagi. Jadi Sadako nggak bisa kembali lagi. Ya? Tunggu, adenya yang mana? Abangnya yang mana sih? Mana konten menghina aku? Mana coba? Dia ngatain gua paraben. Akhirnya dicerca semua sama itu. Teng. Iya, sabar. Detektif taruh dulu ya. Agak keramat loh ini. No, gagangnya begini nih bentuknya ini. Buset deh. Iya, pusaka. Mana lihat. Mana. Metil paraben lama ditinggalin orang-orang, lama tam juga ini. Sabar. Iya. Iya, ada metil paraben. Iya. Duduk. Tenang. Biarin aja sini. Udah biarin aja. Cuek gitu. Metil paraben bisa menyebabkan kanker. Nanti makanya aku cerita dulu nanti soal pergimikan ini Ade dan kakak Suneo sama Sadako. Dilanjutkan lagi ya. Soalnya gue Suneo sama Sadako seolah-olah membuat gimmick bahwa mereka adalah partner adik kakak yang sudah tidak akur. Jadi seolah-olah Sadako ini berpisahlah dengan Suneo. Sadako bikin pabrik. Pabriknya kurang laku. Gimana caranya supaya naik? Nah, dibuatlah gimmick. Mereka bertengkar. Nah, si Sadako itu membela Doktif di awal-awal. Ternyata Doktif menyerang si Suneo. Sebagai adik kakak, tersinggung lah. Nah, tersinggung kan? Tersinggung, akhirnya Sadako berbicara. Kenapa kok Sadako ini lebih getol berbicara? Karena Doktif pegang kuncinya si Suneo. Kunci apa? Kunci mati.
Yang mana nih? Ya semua kena. Kamu dapat itu dari mana? Yang namanya detektif rahasia lah, detektif asli detektif. Jadi sekarang ini kamu maunya apa? Maunya apa? Masyarakat melihat, tidak dibohongi lagi dengan konten-konten mereka yang manipulatif. Tapi kan ada beberapa produknya juga yang kamu periksa pasti bagus dong. Enggak, Enggak, masa? nipu. Tahu dari mana? Ya tahu dari lab. Apa aja? Ya ini tadi Cuma ditunjukin. satu yang lu kasih lihat gua. Ayo. Banyak. Kan ini nanti kalau diomongin, Mana? Gua mau lihat. hah? Gua jangan lu nipu-nipu gua cuma Ih, branding doang ini kan. branding, Lu mau branding. manipulasi gua nggak bisa lah. Enak aja. Ntar kalau diomongin, Coba bocor. kasih. Iya, kamu kan kalau nggak ada bukti kamu bisa dituntut loh. ada buktinya. Tapi gue takut sama kamu karena kalau kamu bicara selantang ini, orang akan gampang banget nyerang kamu loh. Mm-mm. Satu, kamu dianggap persaingan bisnis. Kedua, kamu dianggap jualan skincare juga buat matiin rezeki orang. Kan Kamu emang bantuin dia. jualan dari dulu. Buktinya juga produk-produk yang memang nggak overclaim kan Doktif naikin namanya. Doktif katakan tidak overclaim gimana? Emang Doktif kenal sama pemilik owner-owner yang Doktif review kemarin-kemarin? Kenal nggak? Kalau Doktif review Mm-mm. yang di akun itu nggak dibayar. Ya belum tentu. Kenal aja. Enggak, emang nggak dibayar. Buktiin kalau emang dibayar, Kamu nggak kan, dibayar. kamu kan bisa ngomong begitu ke orang, kita juga bisa ngomong begitu ke kamu. Bisa aja kamu dibayar, iya kan? Iya Sama-sama betul, fair betul, gitu. ya betul. Yang tinggal dibuktiin aja. Iya tinggal dibuktiin. Kamu punya bukti dia dibayar? Punya. Oke. Ini ada pertanyaan dari netizen tiba-tiba masuk ya. Ini soalnya live ya. Kalau nanti serem banget ternyata live. Ternyata live. Udah tayang dia di TV One. Gak. Ngibul juga Nggak, kan nggak, Suneo. nggak. Ih, tukang ngibul deh Nggak, ketularan nggak. Suneo. Ini pertanyaan dari netizen. Kalau nanti produk kamu ternyata ada efek buruk ya sama yang beli. Oke, ini pertanyaan bagus. Bagaimana pertanggungjawabanmu? Ya jangan sampai dong kita masuk ke wilayah itu, jangan sampai kita melakukan overclaim. Iya. Jangan sampai kita melanggar aturan yang dibuat oleh Badan POM. Oke. Kalau masalah dia ada efek samping, kan kembali lagi Bang, skincare itu cocok-cocokan. Belum tentu skincare yang saya buat cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia, belum tentu. Dan yang penting di sini Dokter ingatkan, jangan FOMO. Berarti kamu mengatakan bahwa produk kamu juga belum tentu cocok untuk semua orang. Betul. Oke. Tapi jaminan yang kamu bisa kasih kepada mereka adalah Sesuai dengan apa yang Dokter klaim. oke. Klaim sesuai dengan jurnal. Bisa Dokter bilang, oh ini bisa membantu mencerahkan kulit wajah. Iya. Bisa membantu memudarkan flek. Iya. Kandungannya apa? Ada kandungan di situ namanya arbutin, Iya. niacinamide, Iya. Tranex. Sesuai. Kadarnya. Dengan kadar yang sesuai dengan jurnal. Iya. Bisa nggak sih kalau misalnya kamu masukin kadar sekian ya? Mm-mm. Kamu udah request ke pabrik, tiba-tiba pabrik agak kelebihan kadarnya. Bisa dong? Bisa. Kekurangan, kelebihan bisa. Oke. Pernah terjadi nggak? Pernah. Bagaimana kamu bisa tahu itu akhirnya kelebihan kadarnya? Cek ulang. Jadi setiap per batch kita cek masukin lab dulu. Oh, jadi kamu tidak serta-merta terima, kamu tetap melakukan cek terhadap produkmu sendiri. Karena yang kamu jaga adalah Nama. kredibilitas. Oke, itu poinnya. Karena ngecek sendiri kan biaya tambahan. Pasti. Tapi daripada nanti jadi nama jadi jelek kan Iya, gimana? dan orang bisa celakain kamu dari Betul, pabrik. betul. Begitu kan? Jadi lebih baik di hold dulu. Misal ada barang datang nih masuk nih ke gudang. Nanti kita hold dulu. Kita lakukan cek urgent. Mm-mm. Jadi itu bisa sehari 2 hari hasil udah keluar. Iya. Oke, cocok dengan permintaan baru kita lepas. Tapi kan dengan model bisnis kayak begitu, cari cuannya agak lambat.